Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang interkoneksi bus. Next. Sebelum menjelaskan ke materi, izinkan kami memperkenalkan dulu. Yang pertama, saya Muhammad Aldi Maulana, NPM 2108101052. dengan saya sendiri, Nugrafar Kusuma, dengan NPM 210810101988. Materi yang pertama yaitu interkoneksi bus. Struktur interkoneksi ialah sekumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai macam komponen seperti CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Rancangan struktur interkoneksi sangat bergantung pada jenis dan karakteristik pertukaran datanya. Selanjutnya yaitu memori. Umumnya sebuah modul dengan panjang n words dengan panjang yang sama. Setiap word memiliki nomor alamat yang unik, misalnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Setiap word dari data dapat dibaca atau ditulis ke memori. Sifat operasinya tergantung sinyal-sinyal kontrol read dan write yang diberikan. Lokasi operasi ditentukan oleh alamat yang diberikan. Lalu I/O. I/O memiliki dua fungsi dasar, yaitu read dan write. Selain itu, modul I/O dapat mengatur lebih dari satu perangkat eksternal. Setiap interface dapat menunjukkan perangkat eksternal sebagai sebuah port dan diberikan alamat yang unik, misalnya 0, 1, hingga M-1 ke masing-masing port tersebut. Modul I/O dapat memberikan sinyal interrupt ke CPU. Lalu CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rontin-rontin program yang diberikan padanya. CPU membaca instruksi dan menulis data setelah melakukan pemrosesan menggunakan sinyal kontrol untuk mengatur operasi sistem dan menerima sinyal interrupt. Jenis pertukaran data, struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data dari satu modul ke modul yang lain. Jenis pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul komputer antara lain yaitu memori ke CPU. CPU ini melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Lalu berikutnya CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. I/O ke CPU. CPU membaca data ke perangkat periferal melalui I/O. CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui I/O. Dan yang terakhir I/O ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Selanjutnya itu definisi bus. Bus merupakan jalur yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menggunakan berbagai subsistem. Karakteristik utama dari bus yaitu sebagai media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Beberapa perangkat terhubung dengan bus. Sinyal yang oleh salah satu perangkat dapat diterima oleh suatu perangkat lain yang terhubung dengan bus tersebut. Bus dapat dianalogikan seperti bus transportasi yang menghubungkan antar daerah atau terminal bus. Karena digunakan bersama, diperlukan pengaturan agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan secara bersamaan, dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Selanjutnya yaitu sistem bus. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer data dalam menjalankan tugasnya.
Sistem bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer seperti CPU, memori, atau I/O. Transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara bus. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor sistem bus. Lalu berikutnya cara kerja dari sistem bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Pada tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda, di mana dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU dihubungkan oleh bus utama dengan kecepatan tinggi yang dikenal dengan nama FSB, frontside bus, sedangkan pada perangkat lain yang lebih hemat seperti mouse, keyboard, monitor, dihubungkan dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama untuk melakukan komunikasi antar bus menggunakan sebuah bridge. Selanjutnya yaitu struktur bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 sampai 100 saluran yang terpisah. Struktur bus berfungsi sebagai saluran bus yang melayani perpindahan data, menspesifikasikan tujuan, dan mengontrol bus. Struktur bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan juga saluran kontrol. Yang pertama yaitu saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Ada umumnya bus data terdiri dari 32, 64, 128, atau lebih jalur yang terpisah. Jumlah baris disebut sebagai lebar jalur atau bus data. Jumlah baris menentukan beberapa banyak bit yang dapat ditransfer dalam satu waktu lebar. Dalam satu waktu, lebar bus data merupakan faktor kunci dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Contohnya, bila bus data lebarnya 32 bit digunakan untuk instruksi 64 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses memori tiap siklus instruksi. Seperti gambar di bawah ini, pada saluran data ini operasinya bisa 2 arah, yaitu CPU ke memori atau CPU ke I/O. Selanjutnya memori ke CPU atau I/O ke CPU. Tergantung operasinya, operasi baca atau operasi tulis. Yang berikutnya saluran alamat. Saluran alamat menentukan kapasitas maksimum dari memori yang dapat dibaca oleh sistem. Selain itu, saluran alamat juga digunakan untuk alamat port I/O. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan pada bus data. Sebagai contoh, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port I/O. Biasanya bit-bit berorde lebih tinggi dipakai untuk memiliki lokasi memori atau port I/O pada modul. Seperti pada gambar saluran alamat, operasi pengalamatan itu hanya satu arah, yaitu CPU ke memori atau CPU ke I/O, karena hanya digunakan untuk menentukan alamat data yang ada di memori atau alamat perangkat yang ada di modul I/O. Selanjutnya untuk saluran kontrol, digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Pada data dan saluran alamat akan dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunanya. Saluran kontrol mengatur akses dan penggunaan saluran data dan saluran alamat. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat, sedangkan perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk.
terdapat 11 perintah yang dapat dilakukan pada saluran kontrol. Antara lain, memory write yang digunakan data pada bus ditulis ke lokasi alamat, memory read, data lokasi di memori ditaruh pada bus, I/O write, data pada bus ditulis ke alamat port I/O, I/O read, data di alamat port I/O diletakkan pada bus. Transfer ACK atau acknowledgement, data sudah diterima atau diletakkan pada bus. Bus request berfungsi sebagai modul perlu mengambil kontrol dari bus. Bus grant, modul sudah mendapatkan kontrol atas bus. Interrupt request, ada interupsi yang menunggu. Interrupt ACK, interupsi yang menunggu sudah diketahui. Clock untuk sinkronisasi operasi. Reset, inisialisasi semua modul. Dari gambar saluran kontrol, contoh bus ini hanya satu arah, yaitu CPU ke memori atau CPU ke I/O. Jadi ini hanya mengirimkan sinyal atau kode memori ke modul I/O. Selanjutnya yaitu hierarki multiple bus. Kendala yang dihadapi pada struktur bus di atas, di samping adanya kesamaan bus yang digunakan oleh ketiga modul. Yang ada yaitu CPU, memori, dan I/O. Sebagaimana kita ketahui, memori dan modul I/O memiliki kecepatan yang berbeda, di mana kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan dengan CPU. Ini bisa mengganggu kinerja dari CPU sendiri. Akhirnya, struktur bus menjadi struktur yang bertingkat di mana semakin banyak perangkat-perangkat eksternal di modul I/O yang terhubung ke komputer saat ini. Lalu elemen desain bus. Elemen desain bus ini ada 5, yaitu yang pertama tipe bus, dibagi menjadi dedicate, dan multiplex. Yang kedua yaitu metode arbitrasi, yaitu yang pertama centralized dan distribute. Yang ketiga yaitu timing, yang pertama yaitu sinkronus dan asinkronus. Yang keempat yaitu buswide, terbagi menjadi address dan data. Dan yang terakhir yaitu interkoneksi point to point. Untuk tipe bus, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Aldi, terbagi menjadi dua, yaitu dedicate dan multiplex. Dedicate itu penggunaan satu jalur untuk fungsi. Maksudnya itu satu bus hanya digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu, misalnya paket data saja atau alamat saja. Multiplex penggunaan satu jalur untuk banyak fungsi. Maksudnya satu bus digunakan untuk banyak fungsi atau bisa dikatakan bus dilakukan informasi yang berbeda baik data, alamat, maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Maka bus ini disebut multiplex bus. Keuntungannya dalam tipe bus multiplex ini memerlukan saluran sedikit sehingga dapat menghemat tempat. Kerugiannya adalah kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex. Metode arbitrasi dibagi menjadi dua, centralized dan distribute. Centralized adanya sebuah controller yang mengatur pemakaian bus, jadi yang mengatur hanya controller pusat saja. Yang selanjutnya distribute, setiap modul memiliki akses kontrol logik dan bekerja sama saling berbagi bus. Selanjutnya yaitu timing. Timing terbagi menjadi dua, yaitu sinkronus, kejadian yang terjadi di bus dan diatur oleh clock. Yang kedua yaitu asinkronus, kejadian yang terjadi tergantung pada event yang terjadi sebelumnya. Lalu selanjutnya itu bandwidth. Bandwidth juga terbagi menjadi dua, ada address yang dimana menentukan kapasitas maksimal dan juga data
menentukan banyaknya data yang dapat dikirim dalam satu waktu. Lalu yang terakhir dalam elemen desain yaitu interkoneksi point-to-point. Adanya kendala listrik untuk meningkatkan frekuensi wide synchronous bus. Pada kecepatan data yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi menjadi semakin sulit untuk melakukan fungsi interkoneksi. Adanya chip multi-core dengan beberapa prosesor dan memori yang signifikan pada satu chip. Pada tahun 2008, Intel mengembangkan Quick Path Interconnect atau QPI dengan pendekatan point-to-point. QPI adalah point-to-point prosesor interkoneksi yang dikembangkan oleh Intel menggantikan FSB tadi frontside bus di Xeon, Titanium, dan platform desktop tertentu sejak tahun 2008. Sebelum pengumuman nama itu, Intel menyebutkan sebagai umum System Interface CSI. Contoh-contoh bus yaitu bus ICA seperti gambar di ini, bus PCI, bus USB, bus CSI, bus P1, 3, dan 4 atau Firewire. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga dapat nilai yang baik dari Pak Firza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.